antara langit dan bumi. Ingin yang namanya langit diinjak oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang beliau sangat mulia, yang menjadi rahmatan lil alamin, sehingga begitu bertemu dengan Allah, penghormatan yang pertama disampaikan oleh baginda Rasul adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan yang sangat tinggi yang tidak ada taranya, al-mubarakah yang penuh dengan keberkahan, at-thayyibah yang baiknya luar biasa, hanya untuk Allah dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada engkau wahai Muhammad kekasihku, dan rahmatku dan keberkahanku akan selalu aku cucurkan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya baginda Rasul, Bapak Ibu, tidak egois ketika mendapatkan penghormatan dari Allah, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, terkhusus merabbi hadal majlis, majlis taklim husnul khatimah, Ustadzina al-fadhil ad-da'i ila Allah, Ustadz Soni'in beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, manfaat ilmunya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Luar biasa para tuan guru, mulai dari yang setengah bajang, setengah lingsir, sampai yang gagah-gagah pada hadir. Alinda Ustadz Adung, Tuan Guru Haji Azami, Tuan Guru Haji Muhammad Sufi, Tuan Guru Haji Maskana, Tuan Guru Haji Aksanjani, Tuan Guru Haji Tatiuddin, ada lagi. Kita doakan beliau-beliau ini mudah-mudahan tetap sehat walafiat, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para hujat, para tokoh, baik tokoh manis kita adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin meneruskan apa tadi yang disolat. Yang kedua, untuk menumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasul,
kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua Allah. Semoga Allah dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua Allah. Semoga Allah dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan gurunya, dalam rombongannya para ustadznya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah,
Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tentu kita semua ingin menjadi rombongan baginda Rasul, yang mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Bahkan tadi kalau disampaikan oleh Tuan Guru Raksanjani tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul, dialog antara langit dan bumi. Sekarang kita punya dialog nggak antara Tuan Guru dan jamaah? Jamaah mendengarkan, Tuan Guru menyampaikan, begitu disampaikan sami'na, jangan gua pikir-pikirna. Kalau dipikir-pikir, maaf Bapak Ibu, kadang nggak masuk ke dalam hati kita. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Raksanjani, linuriyahu min ayatina, ayat yang diabadikan oleh Allah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad, untuk menampakkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak boleh dipandang dengan akal manusia. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Tidak masuk akal, kecuali dipandang tentang Isra dan Mi'raj ini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Perjalanan yang begitu jauh dari kota Mekah menuju ke Palestina, dari Masjidil Haram sampai menuju ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratil Muntaha, ditempuh dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat. Kenapa? Karena itu adalah kekuasaan Allah. Allah menunjukkan tentang kekuasaannya. Yang diperjalankan, yang dipilih adalah kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad, yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipandang dengan akal, otak manusia, pikiran manusia enggak masuk akal, kecuali diakal-akalin. Bagaimana diakal-akalin? Ini salah satu contoh. Kalau seandainya ada orang Jakarta datang ke Lombok, mampir ke pasar Renteng. Begitu nyampe di pasar Renteng, ternyata saat ini musim yang namanya buah rambutan. Karena maaf, orang yang datang tamasya jalan-jalan ke Lombok ingin punya oleh-oleh, yang oleh-olehnya itu ingin khusus, yaitu produksi langsung yang diproduksi oleh Allah di Lombok. Ternyata pilihan orang Jakarta mau beli yang namanya rambutan Lombok yang ada di pasar Renteng, karena yang dekat dari sini. Belilah itu orang yang jalan-jalan ke Lombok. Bukan di Jakarta nggak ada rambutan, di Jakarta juga ada rambutan dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi. Walaupun di Jakartanya sendiri nggak ada, tapi kena jalan-jalannya ke Lombok ingin bawa oleh-oleh rambutan Lombok, maka dia beli, katakanlah nggak usah banyak-banyak, 5 kilo saja, dibungkus, diraping, dimasukkan ke dalam dus, dia langsung ke Bandara Internasional Lombok, menunggu penerbangan. Dari mulai dia check-in sampai di ruang tunggu sampai terbang ke Jakarta ditempuh dalam jangka waktu 4 jam. 4 jam. Karena dari Lombok ke Jakarta itu 1 jam 45 menit. Kemudian nunggunya dengan check-innya 1 jam. Karena di Jakarta begitu sampai di Soekarno-Hatta jalannya itu sungguh sangat jauh, sehingga makan waktu setengah jam. Belum lagi nunggu yang namanya bagasinya, bisa mencapai 5 jam sampai ke rumahnya. Termasuklah seperti saya yang termasuk Jakarta Barat, dekat dari bandara. Perjalanan 5 jam dari beli yang namanya rambutan dibawa ke Jakarta sampai 5 jam. Begitu sampai di Jakarta
ingat bahwasanya tadi 5 jam yang lalu pernah beli rambutan di pasar Renteng. Bagus rambutan Lombok, beda dengan rambutan Jakarta. Tapi yang namanya rambutan, enggak rambutan Jakarta, enggak rambutan Lombok, pasti yang namanya rambutan ada yang namanya smooth. Teres. Ya udah deh, pokoknya semut dah. Bener, begitu dibuka rambutan yang dari Renteng, dari Lombok tersebut, ternyata semutnya ada. Banyak semutnya. Begitu semut itu dibuka, begitu rambutan dibuka, semut turun ke tanah, bertemu dengan semut Jakarta. Ini ceritanya. Karena kata semut Jakarta, oh aneh bin ajaib, ada saudara saya dari Lombok, semut Lombok. Disambutlah oleh semut Jakarta dengan bahasa Betawi. Apa kata semut Jakarta? Apa kabarnya, wahai semut Lombok? Ya kan pakai nye, kalau di Jakarta namanya juga bahasa Betawi. Kata semut Lombok, alhamdulillah saya yang solah yang. Ya, itu nggak nyambung bahasanya sebenarnya, tapi kena sama-sama semut disambut, dan itulah yang namanya semut. Akal logika manusia tidak masuk akal. Dari Lombok semut sampai ke Jakarta hanya dengan waktu 5 jam. Masuk akal nggak? Nggak usah jauh-jauh, dari pasar Renteng ke Juring sini suruh jalan itu semut, berapa hari nyampe ke sini? Ayo, belum lagi kalau lindas sama mobil sama sepeda motor, nggak nyampe-nyampe. Tapi karena ada yang bawa orang yang jalan-jalan dari Jakarta ke Lombok, dari Lombok balik lagi ke Jakarta, maka dalam jangka waktu 5 jam semut Lombok sampai ke Jakarta. Siapa yang membawa? Yaitu orang yang beli rambutan. Logikanya Bapak Ibu, kalau suruh jalan semut Lombok ke Jakarta, nggak mungkin nyampe 1 tahun. Mau lewat mana dia? Ya kan? Belum lagi lautannya, belum lagi segala macamnya. Tapi karena ada yang bawa, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Terjadi walaupun hanya semut, tapi karena ada yang dibawa oleh manusia, sampailah ke Jakarta. Begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan dipandang oleh akal manusia, tidak mungkin nyampe akal manusia. Tapi pandanglah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Adilnya Allah. Bagaimana tadi percakapan antara langit dan bumi. Ingin yang namanya langit diinjak oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau sangat mulia, yang menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga begitu bertemu dengan Allah, penghormatan yang pertama disampaikan oleh baginda Rasul adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan yang sangat tinggi yang tidak ada taranya. Al-mubarakah yang penuh dengan keberkahan, at-thayyibah yang baiknya luar biasa. Hanya untuk Allah dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada engkau wahai Muhammad kekasihku, dan rahmatku dan keberkahanku akan selalu aku cucurkan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya baginda Rasul Bapak Ibu tidak egois ketika mendapatkan penghormatan dari Allah, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan tersebut. Tapi ingat kepada kita, orang Juring, orang Lombok, orang Jakarta, seluruh alam semesta ini.
yang menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad. Inilah tipe pemimpin dunia akhirat yang tidak egois. Tapi maaf, tidak ada pemimpin di dunia ini yang bisa menandingi kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad. Kebanyakan maaf dari pemimpin-pemimpin ini ya sekarang ini masih KKN. Napi aran KKN. KKN. NKK. Balik nolong kawan-kawannya. Ini sekarang maaf 1000 maaf. Tidak suudzon kepada saudara-saudara kita yang menjadi presiden, menjadi gubernur, tapi beda dengan kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad. Yang seharusnya kita umat Islam, begitu Allah takdirkan menjadi pemimpin apapun dari tingkat nasional yang paling tinggi sampai pada grassroots yang ada pada lingkungan kita masing-masing yang disebut dengan kaling atau kadus RT RW, kita meniru bagaimana jadi pemimpinnya baginda Rasulullah Muhammad. Nabi ingat kepada kita Bapak Ibu, apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ya Allah, aku punya yang namanya pengikut umat, ya Allah, dimanapun mereka berada, apapun sosialnya mereka, apapun status sosialnya mereka, mau dia jadi pejabat, dia jadi pedagang, dia jadi petani, ataupun yang jadi lain-lainnya, semoga keselamatan kesejahteraan itu tercurah kepada kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hambamu ya Allah yang soleh, yang rajin ngaji, rajin mendengarkan tausiah dari guru-gurunya. Alhamdulillah, dapat kita Bapak Ibu keselamatan kesejahteraan yang dimintakan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Apalagi dengan kita sekarang memperingati tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Nah, disinilah Bapak Ibu dijadikan tahiyah ini adalah rukun qauli, rukun ucapan di dalam sholat. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Baru diteruskan dengan rukun qauli yang selanjutnya adalah sholawat kepada baginda Rasul yang diakhiri dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Di tahiyat akhir ditambah lagi dengan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Intinya adalah Bapak Ibu, yaitu sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggal. Ini adalah oleh-oleh yang dibawa langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena setiap kita meninggal dunia, yang pertama dihisab nanti tentang sholat kita Bapak Ibu, bukan yang lain-lain. Memang pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir marrobuka sampai waman ikhwanuka, tapi yang dihisab adalah tentang sholat kita. Apabila salat kita ini baik sesuai dengan syarat rukunnya, apalagi dikerjakan dengan khusyuk, dengan berjamaah tepat waktu, soluhah sairu amali, seluruh amal ibadah kita ini akan baik Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya saja sudah ditinggalkan, maka na'udzubillahi min dzalik, fasad sairu amalihi, seluruh amal ibadahnya rusak, ditolak oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, mari kita tumbuhkan, yaitu kita semakin banyak melaksanakan ibadah. Di antaranya yang pertama adalah sholat yang 5 waktu, tambahlah dengan yang sunnah-sunnahnya, mulai dari qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya, awabinnya, tasbihnya, dan sholat-sholat yang lainnya. Dan jangan sampai kita tinggalkan. Dan juga kata Tuan Guru Raksanjani tadi, perbanyak baca sholawat agar baginda Rasul hadir di tengah-tengah kita. Karena dikasih waktu sampai jam 12 kurang 10, sampai sudah waktunya. Maturitan piasih tunas ampura agung-agung sinampura wal akhwamikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.